Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asta Danata Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 074. Di sini saya akan mengerjakan ulang soal ujian akhir semester geometri analitik untuk tipe A dan tipe B secara langsung. Jadi untuk soal nomor 1 yang B, jika titik-titik PQR membentuk segitiga PQR, tentukanlah luas segitiga PQR. Nah, diketahui titik P itu 0,1 misalkannya di sini. Kemudian titik Q itu min 3,5 misalkan tempatnya di sini. Dan R itu 2,2. Nah, pertama kita itu menentukan jarak titik P ke titik Q seperti ini menggunakan rumus jarak di antara dua titik. Kita masukkan dan menemukan hasilnya 5. Kemudian kita harus untuk luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Nah, kita akan menentukan tinggi dari titik R ke garis PQ. Nah, pertama kita juga yang kedua kita dapat menentukan persamaan garis PQ menggunakan rumus persamaan garis di antara dua titik. Ya, kita masukkan rumusnya, dimasukkan seperti ini. Kemudian didapatkan persamaan garisnya di antara dua titik adalah ini 4x ditambah 3y min 3. Kemudian kita dapat menentukan tinggi segitiga dari titik R ke garis PQ menggunakan rumus jarak titik ke garis seperti ini. Mutlak 4x tambah 3y min 3 dibagi kurang lebih akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kemudian kita masukkan, didapatkan hasilnya 11/5. Kemudian berarti dapat ditentukan luas segitiga PQR sama dengan setengah kali 5 dikali 11/5, yaitu 5,5. Jadi luas segitiga PQR adalah 5,5 seperti itu. Kemudian apa hubungannya dengan rumus-rumus yang ada pada tipe A yang ada pada soal UAS. Nah, rumusnya itu kan jarak di antara dua titik. Kita menggunakan ini jarak di antara dua titik untuk menentukan PQ. Kemudian untuk menentukan persamaan garis PQ kita menggunakan ini persamaan garis PQ, yaitu persamaan garis yang melalui dua titik di dimensi 2. Kita gunakan rumus yang ini. Setelah itu kita mencari tinggi segitiga PQR, berarti menggunakan rumus jarak titik ke garis. Yang ini jaraknya A XP tambah B YP tambah C dibagi kurang lebih akar A kuadrat tambah B kuadrat. Seperti ini rumusnya. Jadi untuk hubungannya dengan tipe A adalah seperti itu. Nah, untuk permasalahan nomor 2 kita menggunakan rumus berkas garis. Yang ini rumusnya, kita hitung dan dapatkan persamaannya seperti ini. Nah, karena W itu tegak lurus bidang Y, O, Z, maka bilangan arahnya adalah 1,00. Nah, W itu sama dengan ini. Karena 0 ini kan 0, Y itu 0, Z itu 0, berarti dia 0, 0 dikurangi 7 kurangi 5 lambda sama dengan 0. Dihitung, didapatkan lambdanya sama dengan negatif 2. Nah, kita masukkan lambdanya kan negatif 2, berarti itu ini 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4, 2, negatif 6. Kemudian dihitung, didapatkan persamaan yang baru adalah negatif 3x dikurangi y dikurangi 5z tambah 3 sama dengan 0. Inilah hasilnya. Kemudian hubungannya dengan ya seperti itu hubungannya, tidak ada pada tipe A. Seperti ini saja, di rumus tipe A itu tidak ada. Rumus yang digunakan adalah rumus berkas bidang. Untuk permasalahan nomor 3 diketahui bidang dan bola. Kemudian bidang V itu memotong bola B berupa sebuah lingkaran. Tentukan panjang jari-jari lingkaran K dan pusat lingkaran K. Nah,
persamaan bola itu kan seperti ini, kemudian kita bentuk menjadi bentuk yang umum menjadi seperti ini. Dikerjakan, didapatlah X tambah 1 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat tambah Z tambah 2 kuadrat sama dengan 25. Kemudian pusat bolanya didapatkan min 1 min 2 min 2. Jadi sedangkan jari-jarinya ini adalah 5, dimana 5 kali 5 pangkat sama dengan akar dari 25 adalah 5. 5 kali 5 25. Kemudian kita dapat menghitung jarak dari pusat bola ke bidang. Nah, hubungannya dengan tipe yang A itu dia menggunakan rumus jarak ke bidang. Rumus jarak dan bidang itu seperti ini. Nah, bidang persamaan bidangnya itu adalah ini, kemudian dimasukkan pusat bolanya ini dimasukkan, didapatkan hasilnya seperti ini, dan hasil akhirnya adalah 3, seperti itu. Jaraknya adalah 3. Kemudian kita dapat menentukan jari-jari lingkaran, dimasukkan, rumusnya adalah ini, dimasukkan, didapatkan jari-jari lingkarannya adalah 4. Kemudian kita dapat menentukan titik pusat lingkaran, rumusnya seperti ini. Rumus pusat bolanya itu dikurangi dengan persamaan dari persamaan yang ini, dari jarak dari pusat bola ke bidang, tapi tidak perlu akarnya. Kemudian dikalikan dengan persamaan bidangnya, yaitu 1,22. Dimasukkan, didapatkan persamaan titik pusatnya adalah 0,0,0, seperti itu. Untuk soal nomor 4 itu diketahui persamaan sebuah irisan kusutnya adalah ini. Kita ubah ke bentuk umumnya menjadi seperti ini sehingga didapatkan titik puncaknya itulah 4,3. Kemudian untuk menemukan titik fokusnya kan di sini itu bisa ditambahkan dengan 1. Diketahui P-nya itu kan sama dengan 1. Jadi ini adalah titik fokusnya 4,4. Sedangkan persamaan direktisnya dikurangi oleh 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Ini adalah persamaan direktisnya. Kemudian untuk menentukan persamaan garis singgungnya kita turunkan dulu terhadap X, didapatkan seperti ini, dy per dx. Nah, kemudian cara kita menentukan gradiennya pada titik 4,3 adalah kita masukkan nilai X nya yaitu 4. Jadi 4 dikurangi 4 bagi 2 sama dengan 0. Sehingga karena gradiennya 0, maka garis singgungnya adalah garis horizontal yang melalui titik 4,3. Jadi garis singgungnya itu adalah Y sama dengan 3.